biasa. Saya sebenarnya kalau berbicara di depan itu jarang. Ini diminta tadi di rumah panitia oleh Ustaz Hasan. Sebenarnya nggak mau muncul Pak, karena maunya rekeningnya aja yang berisi. Nggak mau muncul tapi maunya rekeningnya aja yang berisi. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi kebaikan Pak ya. Siap. Mudah-mudahan dengan cerita ini, dengan sharing hari ini bisa berbagi sehingga kawan-kawan semua bisa segera menjadi seseorang yang bisa bebas dari utang dan ribanya. Amin. Bisa membahagiakan anak dan istrinya. Amin. Bisa ke Baitullah kapan kita mau sekali. Bisa memiliki mobil lunas tanpa ada cicilan di leasing. Ya, bisa memiliki rumah lunas tanpa harus ada cicilan di bank. Ya, itu adalah impian kita semua. Ya, jadi memang semua yang kita kerjakan itu berawal dari sebuah keinginan. Betul ya? Kalau kita hadir tanpa ada keinginan, tanpa ada tujuan, saya rasa hal yang mau kita perbuat itu tidak jelas. Nah sekarang kita harus betul-betul punya targetnya Pak. Kita itu mau mengerjakan PTBS itu mau dapat apa? Ya, yang pasti dapat ridho dari Allah, karena niat kita kepengen bebas utang dan riba. Tapi di balik itu kita harus ngerti cara untuk mendapatkan atau menghilangkan utang dan riba tadi seperti apa. Ya, PTBS luar biasa. Ya, kita doakan selalu yang terbaik kepada CEO kita, Bapak Haji Febrian Agung. Semoga Allah selalu berikan amin. Semoga Allah selalu berikan yang terbaik Amin. bagi keluarga beliau. Amin. Memberikan panjang umur, Amin. rezeki yang berkah sehingga kita semua bisa mendapatkan Amin. limpahan dari rezeki beliau. Amin. Karena tanpa seorang sosok CEO Bapak Haji Febrian Agung kita semua nggak ada di sini. Betul. Amin. Ya, mungkin ada yang tukang seperti Pak Slamet Asmadi masih panas, yang saya masih sebagai seorang kontraktor. Ya, saya latar belakangnya di bidang kontraktor Pak. Ya, saya asli dari Jambi, mungkin tahu Jambi ya, Sumatera. Siap. Yang saya tinggal di Jambi, saya berkutat dengan dunia konvensional. Ya, jadi pernah nggak main di bisnis network? Pernah gitu. Saya dulu waktu kuliah kenal dengan DK 10 Kuadrat dari Robert Arfiel Sakti, itu berbisnis yang Singalangit kayak Singalangit tahu? Ada yang alumni Singalangit di sini? Tiansi? Oh, Tiansi. Saya salah satu alumni Tiansi. Ya, 2006 sampai 2010 saya mengabdikan diri saya. Bintang berapa Pak? Saya terakhir bintang 8. Tinggal bintang aja. Saya terakhir bintang 8. Ya. Betul-betul kita dengan DK 10 Kuadran itu dibentuk. Ya, jadi memang karena saya orang ekonomi Pak, nggak apa-apa saya bicara di sini pada ekonomi ya. Saya latar belakang saya dari ekonomi. Jadi kita memang harus dibentuk menjadi seorang business owner. Ya, kita harus bisa berada pada kuadran yang membuat kita bisa memiliki income yang hari ini kita berbicara tentang financial freedom. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kebebasan dari sisi keuangan. Ya, kuadran itu harus di kuadran yang kita memiliki satu bisnis, bukan kita menjadi seorang pekerja. Nah, bisnis yang kita punya ini adalah salah satu bisnis yang dimuat di dalam buku di 10 Kuadran itu. Bagaimana kita memiliki sebuah bisnis yang bersistem. Artinya kita bekerja, tapi suatu saat kita tidak bekerja. Mau nggak seperti itu? Mau. Nyambung apa yang saya maksud? Nyambung. Awalnya bekerja, tapi suatu saat tidak terlalu bekerja keras, tapi uangnya ngalir terus. Mau nggak? Mau. Nah, ini bisnis owner itu. Ya, bisnis owner yang kita jalankan hari ini. Yaitu salah satunya bergerak di bidang network marketing. Nah, salah satu network marketing yang hari terbesar di Indonesia bahkan di dunia adalah PT Bandung Efek Energi. Ada yang bisa ngalahinnya, ada yang bisa ngalahinnya. Ya, kalau orang dapat motor itu seantero raya heboh Pak, kalau di MLM lain yang lain-lain. Betul. Dapat Agia heboh banget. Ya, dapat Agia loh. Itu pun DP. Hebohnya luar biasa. Di sini ya, saya rasa hari ini dari PT BES mungkin ada beberapa mobilio, ada beberapa Pajero, ada beberapa luxury yang dicairkan tapi nggak heboh. Senyap banget, tapi real, hasilnya real. Ya, jadi betul-betul ini PT BES betul-betul bisa dijadikan satu kendaraan untuk Bapak Ibu merubah taraf hidupnya. Ya, saya ya yang tadi bisnis kontraktor di saat Covid 2019-2020 bisnisnya berantakan Pak. Ya, Covidnya berantakan. Gara-gara Covid itu semua bisnis berantakan. Ya, kita punya usaha itu pemurah. Ya, tiba-tiba kenal dengan Eko Parmi.
Dulu saya di PNC itu pernah jual pupuk cair. Ya makanya nyambung, Ustaz. Ya Ustaz Salim. Saya nggak jual yang lain. Nih maaf nih, ya. Nah, ya itu, wah, saya bilang ini kecil banget, ya, cuma 1 tube. Airnya nggak dikirim dari pabrik loh, airnya dicairkan di kebun itu. Kalau dulu kita airnya bentuk galonan dikirim dari pabrik, wah ongkos kirimnya mahal dong. Untuk bawa ke lokasinya, pendistribusiannya juga repot. Tapi saya lihat ini luar biasa, ini kecil banget, ya, dicampur dengan air 50 liter, ya, airnya nggak perlu dikirim dari pabrik, diambil aja dari lokasi kebunnya itu. Wah gampang ini jual, gampang banget, betul ya. Konsep berpikirnya cuma di situ Pak. Makanya di Januari 2021 saya memutuskan untuk mengerjakan ini bisnis, ya, karena bisnis yang lain rata-rata tengkurap Pak, ya, bisnis di bidang traveling, di bidang kuliner, di bidang perhotelan tengkurap semua. Ya, bisnis perkebunan bergerak terus Pak, ya, itu dia punya progres menanjak. Kalau yang lain bukan menanjak, menurun, nyungsep. Nah makanya saya kerjakan eco farming, nggak berapa lama muncul Pilo itu kan dari SK Kementeriannya di Oktober 2021 ya. Tapi bulan 5 kita udah pada melakukan demplot. Wah, bulan 5 kita udah jalan. Bulan Mei saya udah jalan di Jambi. Di Jambi itu yang paling pertama ngerjakan Pilo itu saya. Walaupun leader-leader yang lain seperti Pak Rudianto dan kawan-kawan itu udah ngerjain PTBS ini, tapi nggak berani ngerjain Pilo karena masih terbentur dengan perizinan. Kita agak premanikin Ustaz Salim. Wah saya yakin kata Pak Randu udah hajar aja, tapi bahasanya internal untuk demplot pribadi. Nah dari situ kita jalan, ya, sampai hari ini saya kerjakan bisnis ini Bapak Ibu, ya. Ibu nggak ada ya? Bapak semua ya. Ibu di rumah ya untuk dibahagiain nanti. Ya saya mengerjakan bisnis ini dengan konsep yang mungkin ya betul-betul kita berdoa sama Allah karena kita niatnya lurus, ya. Allah kasihkan kemudahan. Kebetulan juga di Sumatera wilayah geografisnya perkebunan, ya, tepat, tidak perlu nyari kemana-mana, bangun tidur udah lihat sawit Pak, ya, cuma sawitnya sawit orang. Ya sawitnya sawit orang, gimana kita dapat juga di Sumatera wilayah geografisnya perkebunan, ya, tepat, tidak perlu nyari kemana-mana, bangun tidur udah lihat sawit Pak, ya, cuma sawitnya sawit orang. Ya sawitnya sawit orang, gimana kita dapat duit dari sawit orang. Itu aja paradigma yang saya bangun waktu itu. Jadi di Pilo kita kerjakan, ya, alhamdulillah hari ini bisa dari Allah memberikan kemudahan rezeki itu sudah lahir 17 motor. Ini dalam waktu dekat 20 deh. Nanggung 17 ke 20 kan gantung ya. 20 dari mama di Desember ini udah clear 20. Ya, kemudian Mobilio 9, insya Allah 2 hari lagi, dalam beberapa hari ini tanggal berapa ya? Ya, palingan di akhir November ini clear 2 lagi jadi 11 Mobilio. Kemudian Pajero alhamdulillah yang sudah dipegang sudah 2. Yang terbaru yang kemarin saya beli 4x4 Dakar Ultimate, bukan second tapi bukan kertas, senilai 720 juta saya beli. Di Jambi mungkin satu-satunya di Jambi, ya, saya nggak tahu kalau di Bandung mah lebih dari saya. Di Jambi satu-satunya leader yang bisa beli mobil ketik nokes, buka kertas itu, buka bungkus itu cuma saya. Masya Allah. Dakar 4x4 720 juta Ultimate warna putih. Kemudian terakhir kemarin tanggal 28 Oktober hari Jumat, sebelum seminar kita bikin tanggal 29 ya Pak Ustaz, ya. Pak Ustaz juga datang ke acara ini. Alhamdulillah Allah berikan rezeki lagi, tembus luxury 1 miliar. Yang pertama, insya Allah sebelum Desember ini kurang 600 poin lagi, insya Allah luxury kedua. Seseorang yang boleh saya katakan Bapak Ibu semua di sini nggak perlu banyak ini. Saya mengatakan karena ini pribadi saya, ya. Balik lagi kita kan punya karakter masing-masing. Kita nggak perlu terlalu heboh tapi nggak ada hasil. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ucup tadi. Intinya bagaimana closing, bagaimana kita bekerja, kita melakukan yang namanya tugas utama kita sebagai seorang network marketing itu adalah sosialisasi atau presentasi. Betul? Betul. Kalau Anda bergabung hari ini, yang di depan ada yang belum bergabung ya? Bergabung, berdoa saja sepanjang ke depan, nggak ngapa-ngapain juga nggak akan dapat apa-apa.
Betul. Kita harus bekerja, Pak. Namanya kita mengerjakan sesuatu ya harus dikerjakan gitu. Apapun profesinya kita harus bekerja. Di network marketing ini kerjanya gimana? Kerjanya cuma silaturahmi, tapi ada teknik. Ya, bagaimana tekniknya itu supaya kita bisa mendapatkan percepatan dalam mendapatkan orderan. Nah, itu nih, percepatan mendapatkan orderan. Jadi kalau kita berbicara dari pola yang perkebunan, kalau saya berbicaranya luas lahan sawit. Kalau 3.000 orang di sistem kita di PTBS itu 3.000 dapat kajero ya. 1.500 kiri, 1.500 kanan. Konsep yang mungkin saya boleh sedikit bagikan. Kalau di saya bukan 3.000 orang. Kalau di saya itu 3.000 hektar. Mana yang lebih enak dipikirin 3.000 orang dengan 3.000 hektar? Sekali lagi, mana yang lebih enak dipikirin di otak kita mencari 3.000